Saudara-saudari yang terkasih, seseorang melakukan sesuatu biasanya ingin memperoleh manfaat atau tujuan tertentu. Misalnya saja, seseorang setiap bulan menyisihkan sekian rupiah untuk ditabung. Namun ada pula seseorang yang melakukan sesuatu sekedar berbuat untuk mengisi waktu luang. Misalnya mengambil HP lalu buka-buka dan seterusnya. Pada pihak lain, ada orang tidak melakukan apa-apa meskipun ia tahu tentang apa yang akan diperoleh dengan melakukan tindakan tersebut. Jadi, ia diam bukan karena tidak tahu betapa penting tentang apa yang harus ia lakukan atau ia alami untuk masa depannya. Ia dengan sengaja tidak melakukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan bagi kebaikan, bagi faedah di masa depannya. Dan ketika terdesak, ia berusaha mengalihkan perhatian kepada perkara lain. Saudara-saudari yang terkasih, seorang ahli Taurat tentu keahliannya tidak diragukan sama sekali. Ia tidak sekedar tahu tentang hukum Taurat, melainkan betul-betul paham. Ia begitu cepat memperlihatkan rumusan hukum untuk suatu perkara tertentu. Dalam kesempatan bersoal jawab dengan Yesus, ia sangat ingat tentang apa yang harus dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh hidup kekal. Ia dengan mantap segera menjawab pertanyaan Yesus tanpa salah sama sekali. Akan tetapi, ia justru mengelak ketika Yesus memberi anjuran dengan berkata, "Lakukanlah demikian, maka engkau akan hidup." Ia mengalihkan perhatian seraya berkata, "Tetapi siapakah sesamaku manusia?" Jadi sebenarnya ia sungguh tahu bahwa tindakan mengasihi Allah, mengasihi sesama adalah benar, adalah wajib dan menjadi syarat untuk mengalami hidup yang kekal. Dengan mempertanyakan siapa yang layak disebut sesama, ia berusaha membatasi suatu kelompok menurut yang ia pikirkan. Mungkin pula dalam kesempatan tanya jawab itu, ia sedang mengurangi rasa bersalah, sebab ia baru sebatas mengasihi bangsanya sendiri dan secara khusus kepada kelompoknya sendiri di mana ia merasa nyaman berada di dalamnya. Dengan berlaku kepada orang yang sudah diakrabi, ia tidak perlu direpotkan oleh berbagai hal untuk menyesuaikan diri. Ia sudah terbiasa memahami karakter orang-orang yang berada dalam lingkup persaudaraannya. Maka ia tidak harus keluar dari zona nyaman dan terutama mengurangi resiko atau kemungkinan pengorbanan tertentu yang membuat dirinya
mesti ingkar diri, dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih, dengan bertanya, tetapi siapakah sesamaku manusia? Ahli Taurat tadi sebenarnya sedang membangun citra diri. Ia ingin memberi kesan sebagai orang yang tetap terlihat benar. Dirinya dianggap saleh di mata orang lain. Ia dianggap sebagai orang yang baik-baik saja tanpa cacat celah. Pertanyaan ahli Taurat, tetapi siapakah sesamaku manusia, juga memberi kesan bahwa ia serius menjalankan hukum. Akan tetapi faktanya bertolak belakang. Ia sebenarnya sedang menghindari kewajiban moral yang membuat dirinya tidak nyaman dan menuntut pengorbanan yang melampaui menurut kerelaan dirinya. Ia harus menyesuaikan diri dengan seseorang atau kelompok tertentu yang tidak ingin dijumpai, apalagi berinteraksi dengan mereka itu. Bisa jadi ahli Taurat tadi berusaha melindungi harga dirinya dari ketidakmampuan atau keengganan untuk hidup sesuai standar moral yang tinggi. Ia tampak cerdik mengalihkan beban moral kepada orang lain. Dari pertanyaan, apakah aku sudah mengasihi, menjadi siapakah yang layak dia kasihi? Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah pernah mendengar perintah untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama di berbagai kesempatan. Rasa-rasanya kita sulit menghitung berapa kali kita mendengar perintah itu. Kita sepakat untuk menerima perintah itu sebagai suatu kesatuan. Mengasihi sesama adalah wujud nyata dari kasih kepada Allah. Dalam hal ini kita diingatkan oleh kitab Kejadian. Di sana tertulis, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Maka mencintai sesama adalah juga mencintai gambar Allah. Rasul Yohanes berkata dengan tegas, jika seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Jadi, seseorang tidak mungkin benar-benar mengasihi Allah yang tidak kelihatan tanpa mengasihi manusia yang diciptakan Allah dan hidup di sekitarnya. Saudara-saudari yang terkasih, hidup kekal itu bukanlah hanya hubungan dengan Allah saja, melainkan juga hubungan dengan sesama. Hidup kekal itu bukan hanya urusan pribadi seseorang dengan Allah. Hidup kekal atau keselamatan itu bersifat relasional, bukan hanya legalistik, apalagi ritual. Keselamatan dialami oleh seseorang jika relasi dengan Allah, relasi dengan sesama, relasi dengan alam semesta, dan relasi dengan dirinya sendiri harmonis, tidak mengalami kekacauan. Dan hidup kekal atau keselamatan itu dimulai dari cara kita mengasihi di dunia ini, bukan hanya sesuatu yang kita tunggu nanti di surga. Bukan pula hidup saat ini melulu persiapan untuk hidup sesudah meninggal. Hidup saat ini dan hidup kelak di kemudian hari sesudah kita meninggal itu sangat erat hubungannya.
Saudara-saudari yang terkasih, bagi orang beriman, tahu tentang perintah untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama belum memberi makna apapun juga. Kiranya pembicaraan siapakah sesamaku manusia tidak cocok bagi kita sama sekali. Karena dengan membicarakan siapakah sesamaku manusia, sebenarnya seseorang itu sedang melakukan seleksi. Siapa yang ia inginkan dan siapa yang ia tolak. Kepada siapa ia peduli dan kepada siapa ia api. Dengan demikian ia juga menunjukkan bahwa ia sebenarnya punya kepentingan yang tersembunyi dengan memperhatikan, dengan peduli kepada sesamanya. Saudara-saudari yang terkasih, kita masih punya tekad. Kita juga punya komitmen untuk memperoleh hidup kekal, mengalami keselamatan. Tuhan telah menunjukkan cara mengasihi Allah dengan mengasihi sesama. Cara yang perlu kita tempuh adalah bersedia menjadi sesama bagi orang yang sedang ditimpa kemalangan, yang sedang dirundung duka, yang sedang mengalami derita, merasa hidup sendirian, dan seterusnya. Terhadap mereka semuanya ini, kita sepantasnya menunjukkan belas kasih. Kesediaan menjadi sesama berarti kita siap berkurban, bersedia menanggung risiko, siap menyediakan waktu, dan seterusnya. Sebaliknya, dengan berdiam diri terhadap mereka, kita ini hanya menjadi seorang penonton penderitaan di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, kita sanggup berbelas kasih bukan karena terpaksa, tetapi dengan gembira, dengan pertolongan Roh Kudus. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita